kali ini, pada Gincu kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sama guru generasi Z. Guru Gen Z yang kesehariannya ya bukan hanya mengajar ya. Tapi juga sebagai konten kreator gitu ya. Sebagai konten kreator. Nanti kita akan kulik-kulik. Saya juga mau belajar nih bagaimana bisa menjadi guru sekaligus menjadi konten kreator. Ini kebetulan guru baru yang ada di SMK Darmawan, baru tahun ini masuk, tapi pengalamannya nanti kita akan tanyakan sejak kapan menjadi guru dan lain-lain gitu ya. Langsung kita sambit. Mari kita sambut Pak Anggi. Pak Anggi, tos dulu dong. Tes, Pak. Oke. Anggi. Coba gini dulu. Nah, calon bupati tahun 2000 berapa, Pak? 2050 lah. 2050. Amin. Anggi ya. Anggi. Jadi makin lengkap ya Pak di SMK Darmawan. Agni, Anjar, Agung. A semua ya. A semua. A Iqbal, Iqbal. Iya. A juga. Jadi A semua ya Pak ya. Oke, Pak Anggi sehat? Alhamdulillah sehat Pak Angga. Ya. Pak Anggi itu kan guru baru ya di SMK Darmawan ya. Iya, Pak. Guru baru. Pak Anggi itu guru PJOK guys. Nah, PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke, dan kesehatan. PJOK dulu mah penjaskes. Nah, penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Kesehatan sekarang ya. PJOK ya. Pak Anggi, Pak. coba ceritain deh kenapa ini sebelum ke konten kreator dan lain-lain ya. Oke. Kenapa Pak Anggi kepikiran buat menjadi guru dan kenapa harus guru PJOK? Nah, oke. Gitu. Saya ceritain ya Pak ya. Boleh. Oke. Sebelumnya saya tuh nolak Pak. Nolak Jadi guru. Dari guru. Oke. Nah, kebetulan. Jadi mungkin karena darah saya dari atas mungkin Pak ya. Apa nih? Bapak, dari ayah? nenek saya. Oh, dari nenek. Nenek saya guru. Oke. Kakak dari bapak saya guru. Bapak saya juga guru. Kebetulan. Keluarga guru ya. Nah, keluarga guru. Kebetulan bapak saya guru olahraga Pak. Guru olahraga. Nah, guru olahraga. Oke. Nah, saya dari SMP bahasanya udah terdoktrin mungkin Pak. Terdoktrin. Nah, kamu itu dari kecil sampai sekarang, sampai besar sekarang hasil dari guru olahraga gitu. Iya, makan dari hasil Guru olahraga. Susunya Dari guru olahraga gitu Pak, hasilnya gitu Pak ya. Hasilnya, oke. Nah, jadi ayah saya pun merasa bahwa kalau dari jadi guru tuh berkah mungkin Pak ya. Berkah mungkin ya Pak ya dulu ya Pak ya. Tapi saya dulu mikirnya gini Pak, karena saya tahu penghasilan orang tua saya dulu Pak ya. Saya ngebandinginnya sama tetangga Pak ya. Karena tetangga profesi orang tuanya beda dari ayah saya gitu. Saya pengen beli ini itu harus dulu gitu. Nabung dulu. Ditunda-tunda dulu. Sedangkan tetangga langsung. Kayak tren-tren saya ketinggalan Pak. Orang-orang udah pakai motor matic gitu dulu ya. Saya masih pakai Legenda gitu Pak. Jujur Pak, pakai Legenda saya dulu SMP Pak ya. Sampai SMA mungkin. SMA kelas 10 gitu. Nah, terus dari SMP terdoktrin, tapi saya selalu nolak. Naiklah ke jenjang SMA saya. Di negeri ya Pak ya. Nah, dari situ tetap orang tua saya, kamu harus jadi guru olahraga. Tetap jadi harus guru olahraga. Saya tetap nolak Pak gitu. Saya nggak mau. Apa alasannya kata orang tua saya? Gajinya kecil gitu. Saya Pak Anggi berprinsip bahwa pokoknya saya harus bisa melampaui orang tua. Nah, itu. Nggak boleh sama dong. Nah, betul. Ya, harus lebih tinggi. Bukan mau menginjak ya Pak ya, bukan. Justru saya orang tua yang berhasil kan yang bisa mendidik anaknya yang lebih baik. Betul. Nah, itu. Gitu. Pikiran saya di situ dulu, Pak. Pikiran saya di situ dulu. Kalau saya jadi guru, saya gimana jadi tulang punggung gitu dulu tuh, Pak. Karena saya kebetulan anak pertama, Pak. Jadi tulang rusuk aja belum punya. Nah, lanjut. Nah, oke, Pak. Nah, saya pikirin situ, Pak. Oke. Jadi saya tuh dulu gaji orang tua saya tuh di bawah 1 juta, Pak.
Waduh, honorer ya? Iya honorer. Sampai Iya. sekarang pun orang tua saya masih honorer pak. Oke, Ya, oke. sampai mungkin karena di swasta ya pak ya, Betul. jadi honorer terus. Nah dari situ saya terus orang tua saya selalu bilang gue olahraga. Mau cita-cita apapun kamu tetap orang tua bakal ngizinin hanya itu ayah ya pak ya. Ya. Kalau ibu mah terserah kamu jalan-jalan kamu itu yang penting terbaik untukmu, terbaik untuk kita semua gitu. Oke. Tapi ayah saya tetap guru olahraga. Pengennya guru olahraga. Guru olahraga. Terus? Mau gaji sebesar apapun kamu nanti, kalau bukan guru olahraga, saya kurang setuju. Oke, Gitu pak. siap. Nah, yaudah. Terus? Oke, akhirnya saya nolak terus. Ya namanya orang tua pak. Betul. Bakal apa ya mengikuti arah anaknya pak ya pak, mau dipaksa apapun, mau segimana dipaksanya pasti orang tua ya udahlah terserah anaknya. Nah, akhirnya saya lulus SMA, saya kuliah pak di Juanda. Juanda. Jurusan? Administrasi negara pak. Bukan olahraga ya? Bukan olahraga jauh. Oke, Itu politik pak. Politik, ya, betul. Politik. Kebetulan saya dulu emang suka pak ya, agak-agak ke politik gitu Ya. pak. Saya masuk situ. Akhirnya di situ Pak cuman 2 semester Pak. 2 semester. 2 semester. Yang pertama saya sambil kerja Pak. Oke. Keganggu sambil kerja, masuk kerja pagi, Ya. pulang jam 5. Setelah itu masuk kuliah itu jam 5 Pak. Jadi Masuk kuliah jam 5. Heeh. Pulang jam 5, masuk kuliah jam 5. Heeh. Telat mulu atau? Nah, telat terus. Kebetulan jarak dari rumah ke kampus itu sekitar setengah jam lah. Oke. Ada beberapa matkul yang harus saya mengulang Pak di semester nanti gitu. Oke. Saya hitung-hitung, wah kalau saya diterusin nih, saya nggak bakal bisa lulus cepet nih. Oke. Saya tua di kampus, saya nggak mau Pak gitu, tua di kampus gitu ya. Akhirnya keluar saya, nerusin kerja aja. Kerja. Akhirnya pada tahun berikutnya, saya coba lagi orang tua saya kuliah. Ya. Oke, boleh kuliah, tapi hanya olahraga. Oke. Silahkan. Oh, dari awal olahraga. Emang dari awal udah olahraga. Nah, terus? Karena tekad saya pengen kuliah Pak, pengen bener-bener kuliah karena saya mikir saya laki-laki loh ya, betul. saya harus kuliah gitu. Saya bukan pengen pendidikan saya, bukan karena gelar saya Pak, bukan ya Pak ya. Karena derajat laki-laki itu lebih tinggi menurut ya Pak ya. Betul. Nah, apapun itu berarti ya laki-laki harus lebih tinggi dari pasangannya gitu ya Pak ya. Betul, itu betul. Apapun jurusannya gitu. Ya udahlah, saya kembali lagi ke orang tua saya. Oke, saya nurut orang tua saya. Saya di situ sebelum saya Oke. saya juga istikharah dulu Pak. Oke. Orang tua Ya. saya yang ngurus gitu. Minta petunjuk. Kata orang tua saya, kalau masih bimbang istikharah lah. Betul. Sok, terserah. Ada 2 pilihan, kesehatan, olahraga. Ya. Silahkan istikharah. Ya udah, oke. Kalau kesehatan berarti di Bogor. Ya. Kalau olahraga ya mau gak mau di antara Jakarta dan Bandung. Kan Bogor nggak ada ya Pak ya. Ya. Ya udahlah saya istikharah Pak. Di istikharah saya petunjuknya olahraga Pak. Olahraga. Ikut orang tua. Oh bukan olahraga Pak, Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Oke. Sedangkan dari perkataan orang tua saya olahraga hanya di Bandung dan di Jakarta. Nah, di Bogor hanya kesehatan. Yang ada di petunjuk saya di Bandung Pak. Wah berarti olahraga ini. Betul. Ya udahlah saya di olahraga Pak, ngambil olahraga akhirnya masuk di Universitas STKIP Pasundan Cimahi Pak. Oke, di Cimahi ya. Cimahi. Cimahi, oke. Di Cimahi masuklah saya kuliah di 2019 Pak. 2019. Jadi saya lulus 2018 SMA, Oke. masuk kuliah 2019. Ya, Jadi hitungannya 1 tahun. 1 tahun lah. Lama ya. Ya. Masih tidak tahu arah dan tujuan. Belum Pak, belum. Melanglang buana lah ya Pak. Ya. Masih kesana kesini gitu. Kesini. Bahkan saya pernah daftar Pak. Pas sebelum ke Bandung tuh saya pernah daftar di Ibnu Khaldun Pak. Oh iya, Wika. Itu Oh, kesehatan oke. masyarakat Pak. Oke. Saya baru masuk pendaftaran doang. Dulu tuh 300.000 kalau nggak salah. Nggak Saya dilanjut ya? nggak dilanjut. Malah saya diambil lagi uang pendaftarannya Oke. karena masih bisa. Gitu. Akhirnya saya kuliah, Oke. olahraga dan alhamdulillah mungkin itu karena keinginan orang tua ya Pak. Ya. Karena apapun katanya Pak ya. Ya. Kalau kita ngedengar kata-kata orang tua, ya insya Allah jalannya lancar gitu Pak. Kalau atas ridho orang tua. Betul ya. Pak, atas ridho orang tua Pak, alhamdulillah lancar, saya dilancarkan apapun itu, malah saya berprestasi Pak.
di Beasiswa lah kampus ya. ya, beasiswa lah pokoknya. Oke. Terus saya orang-orang Pak skripsi si apa namanya bimbingan. Oh ya Pak, enggak bimbingan dulu berapa kali Pak? Waduh, Kak, saya termasuk sebentar juga. Oh soalnya. sebentar juga Pak. Karena saya punya tekniknya. Tahu lah pokoknya. Oke deh Pak. Saya cuma 3 kali bimbingan selesai. Berarti 3 sampai 4. kita sama Pak. Oke. Saya hanya 2 kali bimbingan 2 Pak. kali. 2 kali bimbingan. Yang pertama ya mungkin saya ikuti dari omongan orang tua ya Pak ya, itu karena jalannya lancar Pak. Yang kedua pembimbing saya dosennya dekat sama saya Pak. Oke. Bener-bener dekat gitu Ada Pak. dekat ya. Jadi diperlancar ya Pak ya. Mungkin itu kan bukan karena apa? bukan karena apa-apa. Betul. Iya, bukan karena apa ya namanya? Karena ada hal apapun Iya, ya Pak ya, enggak juga gitu. Bukan karena hal kebetulan juga ya, emang udah jalannya saya di situ gitu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah saya cuma 2 kali bimbingan gitu Pak. Langsung alhamdulillah. Sudah. Dan seangkatan saya gitu Pak ya, yang sekelas saya gitu Pak ya, sekelas saya cuman hanya saya doang gitu Pak yang bisa wisuda tahun itu gitu. Oke. Yang lainnya di tahun depan gitu. Iya. Kan itu juga sesuatu yang apa ya? Membanggakan ya Pak ya. Betul, membanggakan. Seseorang yang awalnya tidak apa ya, tidak berminat, tapi ketika dijalani akhirnya bisa. Gitu Pak. Itu sih. Dari mana mulai ini? Ini kan perjalanannya lumayan tuh ya. Kan awalnya emang nggak mau jadi guru. Dari mana mulai klik? Wah, kayaknya emang saya jadi guru nih. Bukan karena orang tua, tapi karena emang wah, ternyata emang passionnya di sini gitu. Itu kapan tuh? KKN Pak. Pada saat KKN. Pada saat KKN. Gimana tuh pada saat KKN? Saya dulu KKN kan bukan KKN dari kampus ya Pak ya. Oke. KKN LLDikti Kemendikbud Pak. Oke. Jadi saya tuh KKN-nya se-Indonesia Pak. Oh enggak sih. Se-2 provinsi. Oke. LLDikti 4 ya, 2 provinsi Jabar Banten Pak. Oke. Jadi campuran dari kampus-kampus lain. Apa sih namanya itu, ada ya kakak si Nadib ya waktu itu si teman lah nggak kenal lah. Ya gitu ya, apa KKN yang gitu ya. Terus? Jadi saya tuh KKN-nya di Banten Pak. Oke. Di Banten saya kalau nggak salah 1 bulan 2 minggu. 1 bulan. Kan kalau KKN kampus hanya 1 bulan ya Pak ya. Oke. Apa 3 minggu gitu lupa saya. Nah kalau KKN kampus saya tuh di Bandung, tetap di Bandung KKN-nya. Kalau saya di Banten, kebetulan bertiga Pak di fakultas saya. Ada di fakultas KKN, PKN 1 orang. Nah, saya KKN di Banten. Situ kan gimana Pak KKN berbaur dengan masyarakat gitu ya. Terus gimana ya, banyak anak kecil masuk ke posko kami gitu Pak semuanya. Nah, di situ saya ngajar lah, ngajar yang bimbel lah pokoknya. Ternyata anak-anak teman-teman saya yang lain pada bilang, "Wih, belum apa-apa udah ada basic gitu." Wah, masa sih? Iya itu sama anak-anak udah sedekat itu gitu. Bisa apa ya namanya? Ya kalau ada di mata kuliah pedagogi mungkin ya, Pak ya. Pedagogi ya, Pak ya. Bisa pendekatan dengan anaknya cepat gitu. Wah, masa sih kata saya kan. Iya itu udah bisa cepet sama anak gitu, interaksinya kayak gitu. Terus akhirnya ke sekolah lah kita Pak, seminggu gitu. Dan alhamdulillah di sekolah pun di antara di berapa 20 mahasiswa mungkin ya, kurang lebih ya Pak ya. Anak-anak tuh deketnya sama saya gitu Pak. Di sekolah itu tuh gitu. Nah, dari situ sih Pak, saya merasa wah, saya ada passion nih untuk jadi guru gitu. Tapi tetap Pak, di situ saya menolak Pak. Masih menolak. Saya lulus kuliah saya nggak boleh jadi guru, nggak mau jadi guru saya. Saya harus kerja yang lain. Karena saya berpikir gini Pak, banyak alumni saya pun yang dari olahraga nggak jadi guru. Ada yang kerja di bank lah, ada yang kerja di kantor biasa lah, bahkan ada di dinas-dinas seperti itu Pak ya. Mungkin kalau di dinas sulit Pak masuknya Pak ya, apalagi sekarang gitu ya Pak. Jadi saya, wah kalau ke dinas saya mungkin jauh gitu Pak. Mungkin saya nyoba di bank lah gitu dulu tuh. Akhirnya saya ngajar lah Pak, nyoba ngajar di SMP swasta. Nah, di daerah dekat rumah saya dulu Pak. Di 2020. Itu belum selesai kuliah Pak. Belum selesai kuliah. Saya gimana ya? Saya bingung juga ceritanya nih.
Jadi awalnya saya kuliah tuh reguler Pak. Karena COVID. Oke. Iya, karena COVID. Akhirnya saya pulang ke rumah Iya. ngajar. Berarti 2019 mungkin Pak ya? 2020. Oh 2020 ya? 2020. 2020. Pulang sekolah, pulang ke rumah ditawarin ngajar lah di SMP swasta gitu. Ngajar lah saya di situ, ngajar, interaksi dengan anak. Nah dari situ, itu berarti sebelum KKN Pak. Sebelum KKN. Sebelum KKN. Cuman saya kan COVID. Iya. Karena belum ada siswa di sekolah ya Pak ya dulu Iya, tuh. iya. Masih daring ya Pak ya. Masih iya. daring. Jadi pembelajaran jarak jauh ya, PJJ ya. Jadi masih belum ada siswanya gitu ya Pak ya. Oke. Jadi saya belum merasa nyaman dari situ. Nah dari situ baru saya KKN, baru saya tinggalin sekolah itu Pak. Nah dari KKN baru balik lagi ke situ. Nah setelah balik lagi di situ, saya cobalah beradaptasi di sekolah itu Pak. Sebulan 2 bulan belum nyaman Pak, masih ada merengek-rengeknya saya ke orang tua saya. Udahlah mau keluar saya gitu. Udah pengen pindah ke kelas pagi lagi. Saya mau balik lagi ke Bandung, mau kos lagi gitu Pak. Nggak mau sambil ngajar gitu saya tuh. Orang tua saya jangan gitu. Udah biar setelah lulus tuh kamu punya pengalaman gitu. Karena kalau hanya dari PPL dan KKN nggak ada pengalaman Pak. Belum, bener-bener belum cukup gitu. Jadi udah biar ada pengalaman gitu. Biar ngerasa nyaman juga gitu. Biar tahu bahwa ya gaji guru tuh segitu. Tapi kok bisa segini gitu. Orang tua saya bilang gitu dulu tuh. Oh ya udahlah, saya jalani dulu 6 bulan. Nah, baru saya ngerasa nyaman, Pak. Nyaman-nyamannya setelah 6 bulan merasa nyaman. Alhamdulillah banyak guru-guru dan siswa reaksi positif ke saya gitu Pak. Jadi wah Pak Anggi muda nih, tapi alhamdulillah nih ada kontribusinya buat sekolah gitu. Apalagi saya masih muda gitu Pak. Ya namanya masih muda mah nggak bisa juga bisa dibisa-bisain lah Pak ya. Masih gitu, masih bisa mencoba gitu Pak kan Pak. Gitu sih Pak kalau untuk pengalaman. Ya, dari pengalamannya lumayan juga tuh panjang nyampe ke klik pengen jadi guru gitu Pak. Guru PJOK sampai sekarang sudah memantapkan ini masih kira-kira masih bisa goyang lagi atau emang udah mantep nih sekarang? Kalau sekarang udah mantep Pak. Mantep Pak. Udah kalau kokoh lah gitu. Kalau ditanya saya Anggi, saya adalah seorang guru. Ya Pak. Udah bisa gitu. Udah bisa ya. Bangga dengan profesi. Iya bangga Pak. Sebagai guru. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana Pak Anggi pola mengajar dan bagaimana dikaitkan dengan teknologi Pak Anggi. Sekarang kan lagi marak ya kalau kita scroll TikTok dan Instagram, Reels ya, segala macam itu. Kalau konten-konten guru juga sekarang banyak guru-guru yang kreatif. Iya itu Pak. Yang bikin betul. konten, masih konten pembelajaran, tapi kreatif gitu. Itu Pak. Nah, saya nggak monoton gitu ya Pak. Nggak monoton. Saya lihat Pak Anggi ini salah satunya nih. Pak Anggi salah satu yang ada di situ yang membuat pembelajaran lebih interaktif, membuat konten-konten yang kaitan dengan PJOK, olahraga dan lain-lain. Nah itu memulainya kapan sih Pak Anggi? Oke Pak. Sebelumnya Pak, saya di SMP udah mulai Pak. Di sekolah sebelumnya ya, sebelum saya ke Darmawani, udah mulai. Cuman saya di sana tuh karena tidak ada jam mengajar PJOK Pak, jadi ada jam, cuman satu kelas Pak. Jadi waktunya singkat banget gitu Pak. Saya pun benar-benar belum lulus gitu Pak. Jadi saya belum benar-benar berani ngambil materi gitu Pak ya. Ada mah sudah ada, cuman sayanya masih takut gitu Pak loh. Saya takut tampil di publik itu, aduh teknik saya takut salah gitu. Kok guru teknik salah? Nah takutnya gitu Pak. Jadi saya belum berani gitu Pak. Jadi akhirnya saya awal-awalnya Pak ya, awalnya saya bikin konten biasa aja gitu, videoin anak-anak gitu Pak, lagi lari-larian. Kan namanya anak SMP Pak, masih tingkah-tingkahnya masih aneh-aneh ya Pak ya. Masih aneh-aneh, saya videoin. Belum Pak, saya belum ngupload ke kayak TikTok, ke Instagram, belum Pak. Saya masih di WA aja sih Pak dulu tuh. Akhirnya saya berpikir Pak, lama-kelamaan saya berpikir,
Saya kalau cuman publish di WA, saya nggak ada artinya, nggak dapat apa-apa gitu. 24 jam selesai. Iya, 24 jam selesai. Terus orang yang lihat itu aja gitu. Gimana? Teman-teman lah. Satu kontak aja gitu Pak ya, kalau di WA gitu. Terus yang kedua, saya kalau di WA bisa hilang gitu. Saya tetap ini bakal ada di galeri saya gitu Pak. Sedangkan HP saya tuh dulu belum support Pak. Masih bisa penuh gitu. Wah, memorinya udah penuh. Saya nggak bisa tag video lagi gitu. Ya udah saya mikir di situ. Ya udahlah, saya upload ke TikTok. TikTok saya pun dulu masih kayak orang-orang kayak B1 berapa gitu, belum nama asli saya gitu Pak. Karena baru upload doang gitu Pak. Belum ada deskripsi apapun, belum ada apa-apalah pokoknya. Masih coba-coba gitu Pak dulu tuh. Akhirnya saya upload. Dulu tuh 200 penonton aja udah bangga saya Pak. Wih, 200 gitu. Berarti rame nih gitu. TikTok saya. Wah, harus serius nih gitu dari situ. Ya udah dari situ saya mulai cari-cari nih referensi dari TikTok. Cara-cara ngedit nih, gimana ada deskripsinya gitu, gimana biar cara ada apa namanya suaranya, subtitle, backsoundnya kayak gimana. Dulu tuh nggak tahu saya Pak, bener-bener nol gitu Pak. Nggak ada basic. Nggak ada basic apapun, nggak ada pembelajaran apapun dari situ gitu Pak. Karena kemauan, akhirnya saya belajar dari situ. Ya udah, saya cobalah Pak dari situ. Coba 2022 Pak. 22 ada video TikTok saya yang viral Pak. Mantap. Viewersnya sekarang 8,7 juta Pak. Mantap banget. Itu video yang kayak gimana yang viral? Itu sebenarnya yang viral tuh bukan konten dengan anak-anak Pak. Bukan. Apa tuh? Itu konten saya, guru muda Pak. Guru muda. Dulu tuh. Resiko jadi guru muda. Judulnya gitu Pak. Tampilin ya di sini. Di sini ya Pak ya. Ya, tampilin. Gitu. Terus? Dulu tuh bangga saya itu. Kalau saya lihatnya geli gitu. Guru muda gitu ngomong sendiri. Sumpah Pak. Iya, baju coklat Pak. Aduh ya Allah. Nanti lihat ya. Saya belum lihat soalnya. Bajunya coklat gitu Pak. Kayak PNS, tapi bukan PNS. belum ya Pak ya. Belum. Ya doanya lah. Coklatnya masih polos. Iya, polos. Oke, terus. Dulu tuh 8,7 juta. Nah, dari situ Pak. Dari situ follower saya naik Pak. Naik terus. Saya masih ingat itu upload tuh di malam minggu di jam 2 Pak. Berarti udah hari Minggu ya? Jam 2 dini hari Pak. Saya masih ingat. Itu upload saya di pos ronda. Itu lagi ronda saya Pak. Masih ingat saya. Masih ronda karena yang lain bapak-bapak main remi, main gaple. Saya kan nggak bisa Pak. Ya udah saya main HP Pak. Ada lewat Pak konten itu. Wah, saya ngikutin Pak. Kebetulan saya banyak foto-foto yang pakai baju coklat itu. Wah, cocok nih saya. Kebetulan saya guru muda juga gitu Pak. Ya udah ikutin tren saya nih. Upload belum Pak, belum rame di situ. Akhirnya saya tidur lah, bangun. Saya belum cek HP Pak, masih mandi tuh. Mandi dulu, makan. Kebetulan HP saya mati karena bekas malam gitu Pak ya. Saya charger dulu, beres charger, saya cabut, saya buka HP. Loh, saya lihat, kok ada notifikasi TikTok banyak gitu. Saya penasaran, saya buka TikTok, wih, ramai banget ini gitu. Saya belum buka profil saya, masih beranda itu Pak ya. Iya, beranda. Saya buka profil, udah 7.000 pengikut saya. Wih, kok bisa 7.000 gitu. Wah, saya asik gitu. Saya share ke teman-teman, gua FYP nih gitu. Gitu. Gua followers gua naik boy kata gua gitu kata saya gitu Pak, ke teman-teman saya. Wah, bahasa Sundanya, wah siapa beli gitu. Nge-cheat siapa gitu kan. Wah, boro-boro nge-cheat saya gitu. Saya belum tahu Pak awalnya gitu. Saya lihat-lihat scroll yang mana yang FYP gitu saya. Tahu-tahu video yang paling atas yang FYP. Awalnya itu cuman 200.000 saya lihat, tapi 200.000 kata saya. Ya udah, karena belum
Disegarkan teh apa Pak? Oh, belum di refresh. Belum di refresh. Ya udah saya refresh. Oh, naik 2 juta Pak. Saya refresh 1,5 juta. Wah, ini cepet amat naiknya gitu. Ya udah, kayaknya biar saya penasaran, udah simpen kata saya. Aktivitas yang lain lagi, saya ambil HP lagi 3 juta. Wah, terus naik. Kalau sana pasti terus naik. Naik gitu. Akhirnya saya memutuskan dari situ buat konten lebih rajin. Okay. Nah, itu belum ke konten pembelajaran Pak. Belum ya. Saya masih bercanda sama siswa awalnya. Terus masih bercanda sama siswa. Panjang pokoknya sampai 2023 lah Pak kemarin. 2023 kemarin akhirnya saya pindah ke sini Pak. Ya. Biar mempersingkat waktu ya Pak ya. Pindah ke sini ke Darmawan. Akhirnya kalau saya cuman konten hanya bercanda sama siswa Pak, manfaatnya bukan buat saya doang Pak. Ya Pak ya, buat hanya ke saya doang gitu Pak. Yang lainnya hanya sebagai entertain aja. Gitu Pak. Ada sisi edukatifnya. Betul Pak. Ya, akhirnya saya memutuskan buat bikin video pembelajaran olahraga gitu. Sebenarnya video pembelajaran olahraga Pak di sini Pak mulainya Pak. Oh, mulainya di sini. Di sini Pak, jujur. Di sini. Tapi untuk memulai konten guru, saya dari sana, dari awal. Basic di awal, di sini video pembelajaran. Betul, video pembelajaran kreatifnya cuma di sini Pak mulainya. Karena full menjadi guru olahraganya ada di sini. Kalau di sana di SMP saya ngajar PKN, bahasa Indonesia, SBK, semuanya digarap pokoknya. Kalau gak ada. Nah, gitu. Apa lu mau, gua ada. Nah, Pak Angga juga pernah kan jadi gitu? Pernah. Jadi guru masak bisa. Masak air, gitu. Jadi saya menjadi guru linearnya baru di sini Pak, bener-bener di sini. Gitu. Oke, ini menarik nih untuk soal konten kreator. Seberapa penting sih guru mengembangkan media-media pembelajaran menurut Pak Anggi ya? Ya Pak. Karena kan kita tahu ya, kalau karena saya juga masih muda ya, saya masih bisa ngikutin lah. Iyalah Pak. Maksudnya bikin asal nanti dicontohin segala macam, belajar dikit ngikutin. Iya. Tapi banyak rekan-rekan kita, senior kita nih di sekolah-sekolah lain, guru yang memang sudah lebih lama dan dia masih belum terlalu paham dengan teknologi gitu, akhirnya stuck di situ-situ aja. Nah, ini kita nih sebagai guru-guru nih seberapa penting menurut Pak Anggi nih mengemas pembelajaran melalui teknologi? Oke Pak, menurut saya secara pribadi ya Pak ya. Iya. Yang pertama Pak, seberapa penting untuk teknologi sebagai guru gitu ya, harus melek teknologi ya Pak ya. Betul. Yang pertama Pak, karena kita kurikulum merdeka Pak ya. Di kurikulum merdeka kan ada juga ya Pak ya, kita harus mengikuti zaman. Betul. Benar nggak Pak ya? Betul. Mengikuti zaman, bukan kita mengikuti zaman yang negatif ya Pak ya. Betul. Kita ambil positifnya ya, di setiap zaman pasti ada hal yang negatif dan positifnya juga ya Pak ya. Betul. Bukan hanya di kurikulum merdeka ini, di Kurtilas pun ya Mas ya, pasti ada ya Pak ya. Cuman kita bagaimana menyikapinya mungkin ya Pak ya, seperti itu. Betul. Nah, yang pertama Pak, saya pentingnya teknologi bagi saya tuh di guru tuh ya Pak ya. Saya bisa mengekspresikan dan mempublikasikan pembelajaran saya Pak. Bahkan banyak beberapa guru di luaran sana ya Pak yang terinspirasi oleh konten-konten saya gitu Pak. Nah, dari situ pun udah ada manfaatnya gitu Pak. Berarti bisa sharing. Nah, itu Pak. Ya, bisa sharing, misalnya guru-guru lain melihat, ini bisa ditiru nih pembelajaran yang Pak Anggi publikasikan. Betul Pak. Lewat media sosial. Betul. Begitupun Pak Anggi. Betul. Ketika Pak Anggi lihat konten-konten yang lain, wah ini bisa nih menarik. Nah betul Pak. Gitu. Dari situ pun saya kalau misalkan Bapak Ibu tahu ya, saya setiap malam tuh bacain komentar-komentar Pak. Ya nggak semuanya komentar positif Pak, selalu ada negatif selalu. Selalu kan. Tapi dalam hidup saya itu saya nggak pernah menganggap bahwa itu negatif Pak. Bahwa saya selalu menganggap bahwa hal yang negatif itu untuk di belakang saya Pak.
Oke. Itu untuk di belakang saya Pak, bahwa karena gimana ya bahasanya, saya tuh jangan terlalu apa ya bahasanya Pak? Apa yang gimana? Jadi untuk Supaya apa ya kita bahasanya? nggak terlalu sombong. Nah, mungkin itu, Pak. Nggak terlalu merasa bahwa kita itu banyak yang suka, tapi ada yang nggak suka buat jadi pengingat kita. Nah, itu Kan buat gitu buat ya? pengingat, Buat betul. Pengingat ya, Ah. pengingat bahwa orang-orang yang tidak suka itu dia sebagai pengingat kita bahwa kita harus, yang kita sebagai manusia juga nggak bisa ya memuaskan semua orang. Iya, betul, Pak. Kan gitu ya, Iya. yang tidak puas itu Betul. jadi evaluasi buat kita. Betul, gitu. Pak. Lebih ke gitu kan. Jadi Oke. untuk apa ya, tiang saya mungkin ya Pak ya. Oke, Jadi buat semangat buat saya semangat gitu. akhirnya. Bahkan lebih banyak yang berkomentar negatif ke itu saya. lebih mendorong. Bahwa lebih mendorong saya buat Betul. bikin konten-konten yang lebih menarik lagi Pak. Kalau Gitu. semua isinya pujian, kita cepat puas. Betul Pak. Ya, kan, ya? Betul. Puas ya udah, orang udah dipuji. Ah, Puas, gitu. tapi kan kalau ada tetap yang mungkin yang kontra, yang negatif segala macam, itu yang harus kita jawab dengan karya baru, Iya, betul, karya Pak. baru dan seterusnya gitu Betul kan Pak. ya. Oke, ini menarik ya saudara-saudara tentang konten kreator. Pokoknya saya juga pengen banget nih Panggi. Kemarin saya udah ngobrol sama Pak Dio, sama Pak Iqbal segala macam. Saya dari dulu sebenarnya, cuman kalau saya agak sulit ya, tipenya orang yang memang harus konsepnya mateng banget baru dijalanin. Oh gitu. Kalau saya nggak berani mulai, belum berani ya. Ini jeleknya tuh, belum berani mulai dulu gitu. Pengen bikin konten puisi kemarin. Sampai sekarang tuh udah 6 bulan ada ya. Udah 6 bulan nggak jalan-jalan Iya, Pak. kontennya. Tapi Pak, Kalau di sekarang- komentar saya pun selalu bilang gini, Pak, kok semudah itu gitu? Iya. Dari mana inspirasinya? Loh, nggak semudah itu Pak. Sebenarnya Saya ya. pun besok ngajar nih, malam saya mikir dulu Pak. Besok tuh oke. harus pembelajaran apa nih, permainan apa nih yang harus saya aplikasikan ke anak gitu. Pastinya mencari referensi dulu. Betul ya. Pak, Mencari bukan referensi. saya dari akal sepenuhnya saya sendiri, bukan Pak. pasti. Saya juga lihat-lihat Lihat Pak. konten yang lain. Betul Pak, cuman saya memodifikasi lagi Pak. ATM. Betul Pak. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Nah itu sih Pak. Jadi tidak apa ya namanya, plagiat mungkin ya Pak ya. Iya, nggak langsung blok sama gitu, enggak. Mungkin sama. di konten yang lain ada di materi basket. Iya. Saya pakai di materi sepak bola. Berarti beda. Basket kan tangan, Iya. sepak bola kaki. Ya itu udah ada perbedaan dari situ. Modifikasi. Iya, modifikasi dari Nah, situ itu gitu. Menarik karena kan kalau menurut konsep seni itu sekarang udah emang nggak ada yang original Pak. Betul Pak. Karena saking banyaknya karya dan lain-lain, ya udah nggak ada yang original. Betul, Pak. Makanya Betul. lebih ke kita bagaimana kita bisa menangkap sesuatu karya, terinfluence sama itu, lalu kita memodifikasi. Iya Pak. Dan bagaimana caranya merawat itu supaya jadi karya-karya selanjutnya. Nah. Itu yang paling susah itu adalah konsistensi ya Pak. Betul. Ya. Saya pernah berhenti itu juga, Pak. Nah, itu ketika berhenti ya susah tuh. Nah itu. Betul Pak. Kalau Bapak kan mulai sempat berhenti, mulai lagi. Kalau saya belum mulai. Jadi Gimana mau berhentinya. Gimana mau? Orang asli mulai aja belum. Saya sama tipenya yang mulainya yang susah Pak. Oh gitu Pak. Tapi ketika sudah mulai bisa terus. Konsisten ya Pak ya. Cuman ya itu Untuk memulainya gitu Pak ya. Aduh, luar biasa. Pikiran saya mah Iya, Pak. ini jelek ya, ini kita ngobrol-ngobrol, curhat ya. Iya Pak. Saya itu orang yang nggak tahu ya, terlalu perfect itu nggak bagus, terlalu perfect. Jadi ketika mikirin misalnya mau bikin konten, karena saya guru bahasa Indonesia, mau bikin konten puisi, baca puisi. Yang saya pikirin bukan bikin kontennya, nanti kameranya gimana, lampunya ada berapa, segala macam. Jadi gitu, Pak. hal-hal teknis yang harus mendukung dipikirin, padahal mah jangan gitu dulu Iya. ya. Padahal mah mulai aja dulu. Jalan dulu aja ya Pak ya. Bisa mengikuti. Betul. Saya nggak bisa tuh, masih gitu. jeleknya saya itu masih harus semua ada, harus ini ada, peralatan semua ada, ininya mantap dan lain-lain baru. Nah, itu jelek banget. Makanya saya pengen belajar nih sama Pak Iya, Haji. Pak. Memulai itu ternyata gampang-gampang susah ya. Iya, gampang-gampang susah Pak. Balik ke niat kita. Betul Pak. Dan manfaatnya juga kan Manfaat. banyak banget gitu Pak. Oke. Yang saya rasakan sampai saat ini Pak, alhamdulillah Pak.
manfaat untuk diri saya pribadi, manfaat untuk guru-guru, dan manfaat untuk siswanya juga. Sekarang saya nanya nih jujur-jujuran, apa yang udah Pak Anggi dapat dari konten-konten yang dihasilkan? Iya dong, biar orang termotivasi. Jadi konten kreator, biar saya juga termotivasi. Oke, Pak. Oke, apa yang udah didapetin? Ayo. HP. Waduh, ngeri. HP-nya juga kemarin baru ganti HP kan? Dari situ kayaknya. Sebulan belum ngajar SMK udah Ganti iPhone. lagi selain dari konten. Bener kan? Apalagi? Kalau dari gaji guru, Gaji guru mah ya itu jauh ya? Beda ya? jauh ya Pak ya, jauh ya. Beda. Ini mah Buat cari-cari aja itu, Pak. Itu mah kalau dari bahasa orang tua saya mah pangbeasan gitu, Pak. Pangbeasan. Pangbeasan kalau guru mah. Iya. Karena berkah ya, Pak ya. Berkah. Jadi buat masuk ke jadi daging ya, Pak ya. Gaji guru mah nantilah di akhirat. Nah, gitu. Tabungan ya, Pak ya. Itu mah tabungan, Betul, tabungan Iya. kita mah. Konten kreator nih, selain handphone apa lagi? Aduh, apa ya, Pak ya? Endorsement. Endorsement. Ada nggak masuk? Alhamdulillah, Pak. Ya, sebulan 1 digit, 2 digit, 2 digit lah masuk iya, apa ya, Pak. bener ya. Saya ngelamar jadi manajernya ya. Lumayan, potong 30%. Ya. Jadi editornya dah. Iya. Tapi ya kalau buat hasil dari konten mah ya adalah Pak buat Lumayan. berangkat ke Tapi sana kan ke sini. udah si endorse kalau dari TikTok dan lainnya pakai endorsement ya, Iya. yang keluar Reels misalnya. Iya. Endorsement. Tapi kalau YouTube nih, Nah. monetasi AdSense ya? AdSense, ya, Pak. Udah. Udah Pak, Udah? kalau Oh, mau YouTube tuh justru malah saya di YouTube tuh awalnya bahkan baru 2 video mungkin Pak yang guru tuh. Baru 2 Heeh. video. Sebelumnya saya berita Pak, Oh, berita berita. sepak bola Pak. Oh, gitu. Berita sepak bola karena Kemarin nonton bola, ngobrol. nah gitu, berita sepak bola Pak. Saingannya ini Coach Justin deh. Coach. Oke. Jadi Tapi kalau udah monetize ya. udah Pak, udah monet Pak. YouTube tuh paling mantep ya, YouTube ya. Kalau di IG dan ini kan endorsement. Endorsement. Kalau dari IG dari TikToknya saya nggak ada pendapatan Pak. Iya, Ah. pasti. Karena saya bukan tim tap layar Pak, bukan Pak saya. Ya, bukan. Bukan. Mandi lumpur. Bukan Pak, bukan. Bukan Pak, bukan. Bukan. Joget, ayo dong. Bukan. Koinnya. Bukan. Bukan ya, berarti Bukan, Pak. Bukan tim yang live. Bukan Kan live. Kalau yang TikTok itu kan live ya. Kan dapatnya Live itu berarti dari di sawer lah. sawer gitu Pak. Saweran. Justru saya kalau live tuh sepi penonton Pak. Sepi ya. Sepi kalau penonton live, Pak. Lebih ke konten-konten. Konten-konten. Jadi Endorsement. saya endorsement adanya gitu Kalau Pak. gitu saya ngambil jatah live-nya deh. Iya, bisa kan ya? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Sok live. Kalian mau dibacain puisi apa? Ah, Sawer dulu. Baru baca puisi gitu ya? betul Pak, bisa Pak. Asik ya. Oke. Oke. Nah, ternyata bahwa di samping kita bisa memberikan ini kita ya, maksudnya kegelisahan kita ngajar yang gitu-gitu aja gitu ya. Nafsu kita dalam mengajar lah istilahnya, apa ya bahasa tepatnya ya. Kita bisa salurkan itu ke konten-konten kreatif gitu. Di samping itu juga kita bisa menghasilkan ternyata. Betul, Pak. Ya, Iya, Pak. Kita bisa menghasilkan. Jadi jangan selalu demo-demo. Betul. Guru gajinya kecil. Terus gaji guru dan segala macam. Coba kalau emang kecil, Iya. tapi kita jangan gitu terus. Iya. Lebih baik kita cari solusi. Betul Pak. Dengan cara ya tadi kan bisa jadi guru konten kreator. Betul. Ya kan, sehingga nggak usah mikirin gaji gurunya, tapi pikirin yang lain-lainnya gitu. Banyak sekarang guru gembul ya? Apa? Ya guru gembul. Guru gembul, terus Hendra Brudi Pak itu. Wah, guru konten kreator itu Pak. Kreator udah banyak banget dan Banyak, itu Pak. saya lihat endorse-nya gila, banyak banget. Bisa jalan-jalan ke Padokia kayak gitu Pak. Waduh. Udah pokoknya kayak gitu. Kan kalau ngandelin dari gaji guru ya nggak bisa lah ya. Iya Pak. Itu makanya coba kita cari peluang-peluang lain lah. Iya Pak. Yang pasti Banyak kan- lah Pak ya. Yang penting Aduh. kita bisa memanfaatkan. Betul. Yang penting tetap satu jalur. Betul, Pak. Pendidikan. Ya. Ranah edukasi gitu. Ya, Pak, betul, betul, Pak. Ya, mudah-mudahan nih para penonton
mungkin guru-guru lain atau anak muridnya yang lain mau jadi konten kreator juga. Wah, gitu bisa ya. banget, Pak. Ya kan, Pak, saya harus ngebantu orang tua. Orang tua saya ekonominya lagi kurang nih, tapi saya kan masih sekolah, Pak. Iya. Nggak mungkin saya kerja jadi konten kreator. Justru Bisa ini di Pak, rumah, ya kan? betul. Justru saya masih aneh gitu Pak. Masih aneh, ada ya beberapa guru Pak yang masih menyudut pandangkan bahwa TikTok itu hal negatif gitu. Loh, negatif. Ibu, Bapak melihat sudut pandangnya kemana dulu nih? Nontonnya yang tadi mandi lumpur. Nah, mungkin di situ Pak. Iya gitu. TikTok mandi lumpur, Iya. mandi lumpur, yang Gitu, keluarnya Pak. begitu terus kan. Padahal kalau dia nontonnya yang edukasi, ya pasti banyak juga ya. Iya gitu Pak. Jadi Benar, Pak. sebenarnya mau TikTok, Instagram, YouTube segala macam itu kan hanya alat. Betul. Iya. Pisau itu bisa kita pakai buat memotong, ya kan? Betul. Pakai dong buat potong. Bermanfaat ya Pak ya? Bermanfaat. Bisa kita pakai juga buat ngebunuh. Betul. Tinggal gimana caranya. Betul Pak. Mau dipakai TikTok itu mau dipakai sesuatu yang negatif atau yang positif, Positif. atau teknologi mau dipakai negatif atau positif, pilihannya hanya ada pada Anda. Iya. Begitu ya Betul, Pak ya. betul, Pak. Nah, ini keren lah pokoknya tadi. Oke, terakhir gimana? Nyaman nggak nih sekolah di Darmawan, ngajar di Darmawan? Waduh, kalau saya ditanya nyaman, saya ngejawabnya pakai banget Pak. Pakai banget. Karena Apa yang bikin nyaman? Pengen tahu saya. yang pertama Pak, Apa? banyak manfaat buat diri saya pribadi juga Pak. Manfaat secara material? Bukan. Apa Saya nih? bisa mengaplikasikan ya tentunya pembelajaran Pak. Pembelajaran, Saya oke. bisa mengaplikasikan pembelajaran kreatif saya kepada anak-anak. Oke. Kalau tidak ada feedback dari anak-anak, saya nggak bisa berjalan Berarti Pak. anak-anaknya asik lah ya. Asik Pak. Anak-anak malah sekarang tuh anak-anak yang minta ke saya Pak. Kooperatif mereka. Iya Pak, Pak. ayo konten. Heeh. Nah, Pak, ayo tuh Pak. Olahraganya permainan lagi Pak, permainan pembelajaran lagi Pak. Kalau nggak ada permainan pembelajaran nggak seru Pak. Udah mah panas Pak. Betul. Masa mau kayak gini-gini aja monoton Betul. Pak. Nah, Kita berarti nggak kan- asik gitu. Oke, itu anak-anaknya udah kooperatif. Itu Pak. Selain itu apa lagi? Guru-gurunya Pak. Gimana nih guru-gurunya? Apa ya? Satu paket lah Pak. Satu paket. Masih muda-muda gitu. Masih muda lah ya. Satu pemikiran gitu Pak. Pemikiran, mau Semuanya diajak maju bareng. betul. Semuanya melek teknologi. Oke. Nah, yang itu bikin Pak. nyaman ya? Betul Pak. Karena kan kenyamanan itu ya kita kerja mau gajinya gede. Betul. Kalau kita nggak nyaman di tempat kerja itu, aduh. susah juga ya. Betul Pak. Tapi nyaman berarti ya. Wah, nyaman banget, Pak, itu, Mudah-mudahan Pak. Selalu nyaman, dan ini anak-anak nih kita lihat respon yang positif dengan Iya, Pak. kedatangan Pak Anggi. Mudah-mudahan bisa menularkan hal-hal yang positif. Amin Pak, amin. Kita amin. bareng-bareng buat bikin SMK Darmawan lebih jaya Iya, gitu ya. Betul. Oke, makasih Pak Anggi. Siap Pak, sama-sama Atas Pak. Ngobrol-ngobrolnya mencerahkan saya semakin bersemangat untuk nanti insya Allah buat konten-konten lah ya, konten Pak Angga nih ya, mandi lumpur. Oke, itu aja, makasih Pak Anggi. Siap, Sekali Pak. lagi kita bertemu lagi di Gincu selanjutnya dengan guru-guru yang lebih wow lagi pokoknya. Dadah, bye. Bye.